Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menegaskan terus menangani berbagai perkara di sektor jasa keuangan, termasuk kasus Investri, DSI hingga PT Asuransi Jiwa Pro Life Indonesia. OJK memastikan proses penegakan hukum tetap berjalan, meski tidak seluruh perkembangannya dapat disampaikan kepada publik. Otoritas Jasa Keuangan menunjukkan komitmennya dalam menindak pelanggaran di sektor jasa keuangan. Ketua Dewan Komisioner OJK, Friederika Widiasari Dewi mengatakan, masyarakat tidak perlu khawatir karena OJK terus bergerak menangani berbagai kasus yang menjadi perhatian publik. Friederika mengatakan, OJK mungkin tidak selalu dapat menyampaikan perkembangan setiap perkara kepada masyarakat maupun konsumen yang menjadi korban. Namun informasi akan disampaikan ketika proses penanganan perkara telah memungkinkan untuk dipublikasikan. Ini juga perlu menjadi pesan tegas kepada seluruh pelaku usaha jasa keuangan bahwa OJK bersama dengan seluruh aparat penegak hukum tidak akan ragu untuk mengambil langkah penegakan hukum apabila terjadi pelanggaran-pelanggaran yang merugikan konsumen dan masyarakat, menghambat pelaksanaan kewenangan OJK atau mengganggu integritas sektor jasa keuangan. Kami akan terus memperkuat pengawasan berbasis risiko, memperkuat koordinasi dengan aparat penegak hukum, serta tentu saja mempercepat respon terhadap kasus-kasus yang berpotensi atau telah merugikan konsumen dan masyarakat. Jadi untuk kasus-kasus lain kami sampaikan di sini, mungkin banyak menjadi pertanyaan masyarakat. OJK tidak tinggal diam. Kami mungkin tidak selalu bisa mengupdate, menyampaikan kepada masyarakat, kepada konsumen yang menjadi korban. Namun pada saatnya pasti akan kami sampaikan apabila hal itu telah memungkinkan. Terbaru, Otoritas Jasa Keuangan mengungkap dugaan modus yang dilakukan Henry Surya dalam perkara PT Asuransi Jiwa Pro Life Indonesia yang sebelumnya bernama PT Asuransi Jiwa Indo Surya Sukses. Dalam perkara tersebut, Henry diduga menempatkan dana polis pada instrumen investasi yang terafiliasi dengannya hingga mengabaikan perintah OJK untuk membayar ganti rugi kepada konsumen. Kepala Direktorat Kebijakan dan Dukungan Penyidikan OJK, Greta Joyce Sihaan menjelaskan, dugaan modus perkara bermula pada periode 2016 hingga 2019. Saat itu, Henry Surya yang terafiliasi dengan 4 perusahaan penerbit medium Tramnotes diduga menguasai dana pokok polis milik sekitar 545 pemegang polis. Dana tersebut kemudian diinvestasikan pada MTN yang diterbitkan perusahaan-perusahaan terafiliasi yang diduga tidak sesuai dengan ketentuan dalam peraturan OJK. OJK pun menyita dan mengamankan aset senilai 113,97 miliar rupiah dalam proses penyidikan dugaan tindak pidana kasus ini. Modusnya adalah bahwa sejak tahun atau pada periode 2016 sampai 2019 itu HS itu berafiliasi dengan 4 perusahaan penerbit MTN dan menguasai dana pokok polis dari pemegang polis sekitar 545 pemegang polis, dan HS ini melakukan kegiatan investasi yang tidak sesuai dengan ketentuan di POJK. Sementara itu, Direktur Eksekutif Kelompok Penyidik Sektor Jasa Keuangan OJK, Daniel Boli Hieronymus, memastikan seluruh penanganan perkara yang berada di sektor jasa keuangan terus berjalan, termasuk kasus Investri dan PT Dana Syariah Indonesia. Daniel menjelaskan dalam perkara DSI, OJK sejak awal telah melimpahkan penanganan kasus tersebut kepada Bareskrim Polri dan kini menunggu perkembangan lebih lanjut dari proses yang ditangani kepolisian. Sementara itu, kasus Investri, penyidik OJK masih melengkapi petunjuk dari jaksa agar perkara tersebut dapat segera diproses ke tahap berikutnya. Kalau DSI itu sudah jelas dari awal bahwa OJK melimpahkan kasus itu ke Bareskrim. Jadi kami langsung yang mengantarkan berkas ke Bareskrim didampingi oleh Katimnya, Pak Kombes Pol Imam Kabut. Itu yang mengantarkan berkas semua ke kita limpahkan ke Bareskrim. Kemudian yang lain semua jalan. Investri masih dalam tahanan, kita masih melengkapi lagi petunjuk jaksa. Tetapi semuanya tidak ada yang berhenti, semua jalan. OJK mengatakan setiap hari menerima laporan dugaan pelanggaran di sektor jasa keuangan, baik dari sektor perbankan, perasuransian maupun pasar modal. Seluruh laporan tersebut tetap diproses sesuai ketentuan yang berlaku.
Dari Jakarta, Akmal Alhamdi, Berita 1.